Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti Pratiwi Utami dengan NPM 17312700650051. Di sini saya akan memenuhi tugas sistem terdistribusi R03 dengan materi Network Security. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang network security, yaitu solusi yang menggabungkan perangkat keras dan lunak untuk melindungi seluruh jaringan dari akses yang tidak sah. Paling umum itu terlihat pada penyebaran firewall virtual dan fisik, tetapi juga dapat digunakan sebagai pencegahan kehilangan data, perlindungan dari malware, sistem pencegah intrusi, keamanan aplikasi. Mengingat bahwa data dapat diekstraksi dengan berbagai cara, layanan ini bekerja sama untuk memastikan hanya data yang benar yang dapat masuk dan keluar dari jaringan perusahaan Anda. Dan ada symmetric key algorithm. Ada DES dan AES. Cabang ilmu pengetahuan untuk menuliskan pesan rahasia. Kriptografi merupakan bagian penting dalam keamanan komputer dan informasi. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai dasar dan konsep yang digunakan untuk kriptografi bagi seorang praktisi keamanan informasi. Dan ada lagi public key algorithm, yaitu sistem enkripsi atau penyandian yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik diberitahukan oleh pemilik dan digunakan oleh semua orang yang ingin mengirimkan pesan terenkripsi kepada pemilik kunci. Kunci privat digunakan oleh pemilik kunci untuk membuka pesan terenkripsi yang ia terima. Digital signature, salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan memiliki fungsi sebagai penanda pada data yang memastikan bahwa data tersebut adalah data yang sebenarnya. Dan ada public key management, sistem enkripsi atau penyandian yang digunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik diberitahukan oleh pemilik dan digunakan oleh semua orang yang ingin mengirimkan pesan terenkripsi kepada pemilik kunci. Kunci privat digunakan oleh pemilik kunci untuk membuka pesan terenkripsi yang ia terima. Dan ada communication security, ada IPsec, firewall, dan VPN, yaitu sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut, maka akan didapatkan hak dan pengaturan yang sama, seperti halnya berada dalam LAN itu sendiri, walaupun sebenarnya menggunakan jaringan milik publik. Dan ada authentic protocol, yaitu teknis protokol komunikasi komputer atau protokol kriptografi yang dirancang khusus untuk mentransfer data autentifikasi antara dua entitas. Ini kemungkinan entitas penerima untuk mengotentifikasi entitas penghubung, misalnya klien menghubungkan ke server, serta mengotentifikasikan diri sendiri ke entitas penghubung, dengan menyertakan jenis informasi yang diperlukan untuk
Autentifikasi serta sintaksis. Ini adalah lapisan perlindungan terpenting yang diperlukan untuk komunikasi yang aman dalam jaringan komputer. Dan ada email security. Email merupakan singkatan dari electronic mail, yang berarti surat elektronik. Email merupakan salah satu layanan di dunia maya yang sering digunakan oleh masyarakat sekarang ini. Email ini dapat digunakan untuk mengirimkan surat secara elektronik melalui jaringan sehingga orang tidak perlu lagi untuk membeli amplop dan mengirim ke kantor pos. Selama beberapa dekade, email merupakan salah satu media komunikasi utama yang sangat efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu ada web security. Keamanan yaitu keamanan untuk sebuah web atau tata cara mengamankan aplikasi web yang dikelola. Biasanya yang bertanggung jawab melakukannya adalah pengelola aplikasi web tersebut. Berbicara mengenai masalah yang berkaitan dengan keamanan, di dalam era digital tidak lepas dari 3 prinsip utama, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, atau lebih dikenal dengan nama CAI. Sama halnya dengan ketika bergelut dengan keamanan atau security sebuah website. Prinsip CAI sudah selayaknya dijadikan pedoman yang harus dipahami apabila ingin website kita lebih aman dan sulit untuk diserang. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata atau salah pemahaman di sini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.